Akhir tragis seorang oknum polisi yang suka memeras. Pada akhir hidupnya, ia menderita penyakit yang sangat parah. Tubuhnya berbau nanah dan hartanya habis dan juga ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Hidup ini ibarat roda yang berputar. Ada kalanya Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya. Ada yang diuji dengan tahta, harta dan wanita. Ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan, dengan kegagalan, dengan sakit, dan juga dengan cobaan-cobaan berat lainnya. Jika Allah menguji manusia dengan harta dan tahta, adalah salah satu ujian Allah untuk menguji apakah hambanya ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atau tidak. Jika manusia ini pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan berupa tahta dan harta, maka Allah berjanji untuk terus menambah setiap kenikmatan yang diberikan. Namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kemiskinan dan kekurangan, sakit dan derita, Allah sedang menguji manusia ini apakah mereka termasuk orang-orang yang bersabar atas ujian yang diberikan. Hari ini kita akan membahas seorang polisi bernama Kompol Hendra, bukan nama sebenarnya, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum itu sendiri. Oknum polisi ini adalah sosok yang dahulu sangat disegani. Ia bertugas di bagian reserse kriminal dan dikenal sangat tegas, keras dan tidak kenal kompromi. Namun di balik sikap garangnya itu tersimpan tabiat yang gelap, tabiat yang sangat buruk. Ia sering memanfaatkan jabatannya untuk memeras orang-orang kecil, orang-orang yang buta hukum, orang-orang yang sedang berperkara dan terjerat hukum. Jika ada orang yang dituduh mencuri, melakukan penganiayaan, penipuan, dan lainnya, bahkan terjerat masalah-masalah rumah tangga, oknum polisi ini seringkali menyelesaikannya dengan uang. Ia sering meminta uang damai dengan jumlah yang besar dan membebaskan orang-orang yang sedang terjerat hukum ini. Padahal seharusnya oknum polisi ini melindungi dan memberikan hukum yang tegas kepada siapapun yang melanggar tatanan hukum di negeri ini. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, oknum polisi ini menjadikan praktik ini sebagai sumber penghasilan utama. Uang hasil perasannya digunakan untuk berfoya-foya, bermain wanita, membeli rumah besar, membeli rumah, dan juga membeli mobil-mobil mewah. Bahkan ia seringkali nongkrong di kafe mahal, dugem, dan juga bermain perempuan. Sayangnya, gaya hidup itu juga membuatnya makin sombong. Ia memeras para korban-korbannya karena ia merasa kebal hukum, karena banyak anak buahnya yang tunduk kepadanya. Bahkan atasannya pun sulit mengatur oknum polisi ini karena ia dikenal memiliki banyak rahasia dan koneksi yang kuat. Namun sebaik-baiknya dia menyimpan kebusukan, pada akhirnya semuanya akan terungkap, semuanya akan berakhir. Di usianya yang sudah menginjak 55 tahun atau 2 tahun menjelang masa pensiun, tiba-tiba tubuh oknum polisi ini
mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya gatal-gatal di punggung, lalu muncul ruam merah, tapi makin hari luka itu berubah menjadi borok berisi nanah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Aroma busuk mulai tercium dari tubuhnya, bahkan saat ia sudah mandi berkali-kali. Oknum polisi ini mulai menjauhi rekan-rekannya. Ia tak lagi masuk kantor. Ia merasa malu dengan kondisinya saat ini. Namun yang lebih menyakitkan, istrinya yang dulu hidup nyaman dengan hartanya perlahan-lahan mulai menjauh. Sang istri pamit dan ia diminta untuk fokus berobat. Pun juga anak-anaknya ikut pergi bersama ibunya. Oknum polisi ini kemudian pergi ke rumah sakit, bahkan pergi ke pengobatan alternatif dan paranormal. Namun lukanya tak kunjung sembuh. Biaya rumah sakit terus membengkak, mobilnya dijual, rumahnya disita bank karena tak sanggup membayar cicilan. Ironisnya, uang yang dulu ia peroleh dari memeras orang-orang lemah ini tak bisa menyelamatkan tubuhnya. Semua hartanya habis dan ia mulai tinggal di rumah kontrakan kecil sendirian. Tak ada teman, tak ada keluarga, orang-orang pun mulai membicarakan keadaannya. Suatu hari, seorang pemuda mengetuk pintu rumah kontrakan oknum polisi ini. Namanya sebut saja Eko, seorang mantan tahanan yang dulu pernah diperas oleh oknum polisi ini. Namun Eko datang bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membantu. Ia membawakan makanan, mengantar ke puskesmas dan bahkan membantunya membersihkan rumah kecil kontrakannya. "Kenapa kamu membantu saya? Padahal dulu saya mempermainkan kamu," kata oknum polisi ini. Eko hanya menjawab bahwa kedatangannya bukan karena ia ingin membalas dendam, sebab ia tidak ingin apa yang telah ia lakukan kepadanya dulu sebagai bentuk balas dendam. Menurut Eko ini, dendam hanya membuat hati semakin busuk. Mendengar hal itu, oknum polisi ini mengalir air matanya dan ia menangis bukan hanya karena tubuhnya, melainkan karena luka dalam jiwanya. Hari demi hari, ia mulai meminta maaf dan ia mengubah perilakunya dari yang dulu sombong kini menjadi lebih baik. Ia meminta maaf kepada orang-orang yang dahulu pernah ia sakiti, meski tidak semua orang memaafkannya. Beberapa bulan kemudian, oknum polisi ini meninggal dunia dalam sunyi. Namun, sosok Eko, pemuda yang dulu pernah jadi korbannya, tetap mendampingi hingga akhir hayatnya. Di pemakamannya tak banyak orang datang, tapi kisahnya mulai menyebar dari kampung ke kampung. Banyak anak muda yang terinspirasi dengan kejadian itu. Banyak polisi muda yang mendengar kisahnya sebagai peringatan keras agar tidak mencontoh perilaku oknum polisi itu. Apabila kita menyalahgunakan kekuasaan, mungkin kita bisa lolos dari hukum manusia, namun tidak hukum Tuhan. Sahabat sekalian, kisah ini bukan untuk menakuti, bukan pula untuk menjatuhkan profesi tertentu, namun sebagai peringatan bahwa semua jabatan, kekayaan, dan kekuasaan adalah titipan Allah dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Janganlah berbuat zalim karena doa orang yang dizalimi bisa menembus langit. Jangan merasa aman karena belum mendapatkan balasan, karena bisa jadi balasannya datang di saat yang paling menyakitkan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran kita semua dan menguatkan hati untuk selalu memilih jalan yang benar. Karena hidup ini hanya sebentar. Jangan tinggalkan luka di hati orang lain. Tinggalkanlah jejak kebaikan agar nama kita harum meski raga telah tiada.